eligible untuk mendapatkan hibah, ya, bukan cicilan. Dan di dalam ratas kemarin ada rencana untuk terus dilanjutkan program ini ke tahun depan. Nah, dari sisi selain itu juga untuk membantu usaha mikro yang paling terdampak, kita juga sudah melakukan perubahan KUR untuk ultra mikro dengan bunga 0% sampai Desember, ya, untuk yang 10 juta ke bawah. Jadi nanti saya kira dari usaha mikro yang sekarang mendapatkan hibah modal kerja sebesar 2,4 juta, itu bagus kalau didorong nanti mereka melanjutkan pinjam KUR ultra mikro dengan bunga 0%, sehingga kita harapkan semua usaha mikro yang saat ini kita asumsikan ada sekitar 20 juta lebih yang belum terhubung ke lembaga perbankan bisa terhubung. Nah, untuk koperasi, kita memberikan modal kerja yang murah untuk koperasi. Karena banyak juga koperasi simpan pinjam misalnya yang mengalami masalah likuiditas karena banyak anggotanya yang menarik simpanan atau mereka yang anggotanya yang mencicil karena permintaannya turun, mereka tidak sanggup membayar cicilannya. Nah, ini kita berikan modal kerja yang cukup murah dengan bunga 3% sliding, ya, selama 6 bulan dengan grace period juga bukan grace period tapi restrukturisasi, ya, selama 6 bulan juga. Jadi penundaan cicilannya itu dilakukan setelah 6 bulan. Nah, di sisi demand kita tahu sekarang banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan pendapatan, sehingga daya beli turun dan konsumsi turun. Pemerintah tahun ini sudah memutuskan agar belanja KL itu memprioritaskan produk UMKM, dan tahun ini sudah sekitar ada 321 triliun anggaran di 2020 yang oleh Pak Presiden sudah diarahkan untuk membeli produk UMKM. Walaupun ini serapannya rendah, masih 18-20%, dan kita sekarang sedang kerjasama dengan LKPP untuk mempercepat pengadaan untuk produk UMKM bagi kementerian dan lembaga. Kami melakukan pelatihan-pelatihan bersama pemerintah daerah untuk menyiapkan produk UMKM-nya supaya segera juga onboarding di katalog LKPP. Nah, selain itu kami ada kerjasama dengan Kementerian BUMN dan disepakati belanja BUMN di bawah 14 miliar ke bawah itu diprioritaskan untuk UMKM. Dan saat ini baru ada 9 BUMN yang sudah siap belanja produk UMKM melibat pasar digital BUMN atau sekitar 35 triliun. Tapi Pak Erik berkomitmen secara bertahap nanti BUMN akan diikutkan di program ini sampai semua BUMN. Saya kira dua market ini, belanja pemerintah, lembaga, dan BUMN, kalau kita optimumkan, ini saya kira pasar yang cukup besar bagi UMKM. Inilah saya kira mungkin pekerjaan kita sekarang, bagaimana mempercepat, ya, realisasi dari kebijakan ini. Nah, tadi saya katakan tidak semua UMKM yang pandemik ini, karena ada sebagian UMKM yang bisa bertahan bahkan bisa tumbuh. Salah satunya adalah UMKM yang sudah terhubung ke marketplace online dan UMKM yang berhasil melakukan adaptasi dan inovasi produk berdasarkan permintaan market yang baru.
terutama UMKM yang jualan di sektor makanan minuman, lalu juga kalau kita lihat yang paling growing di e-commerce sekarang itu selain makanan minuman ya kebutuhan pokok, termasuk juga pemeliharaan kesehatan seperti minuman herbal dan lain sebagainya, alat olahraga dan lain sebagainya, dan juga keperluan-keperluan sekolah. Itu yang paling tinggi. Dan kalau dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2019, saat ini di platform digital tumbuh 26%. Dan yang menarik dari catatan teman-teman di platform digital, 97% wilayah di Indonesia sudah bisa diakses oleh e-commerce ini. Sayangnya memang UMKM yang sudah terhubung ke platform digital ini baru 13% atau sekitar 8 juta pelaku usaha. Nah, yang menarik lagi, di tengah pandemi COVID, muncul inovasi-inovasi platform digital dari anak-anak muda yang membantu tukang jahit, ya misalnya dengan jahitin itu, lalu yang membantu bakul-bakul ibu-ibu yang bisa menjual lewat online ya, dengan titipku misalnya. Lalu juga warteg kemarin kan banyak yang tutup, dan mereka bantu jualan secara online juga dengan Wahyu ya misalnya. Itu contoh-contoh. Dan bagi produk-produk petani, nelayan, sekarang juga saya kira sudah ada banyak platform digital yang bisa membantu menghubungkan nelayan di pelosok manapun, petani dimanapun, ya terhubung ke pasar yang lebih luas. Nah, catatannya, tidak semua UMKM memang bisa jualan di marketplace online, ya. Karena di platform digital, dari pengalaman kami bersama teman-teman di platform digital dalam melakukan pendampingan, kurasi produk, itu kegagalannya cukup tinggi. Keberhasilannya cuma 4-10%. Nah, kebanyakan itu